Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini saya akan sharing mengenai materi keamanan jaringan seri 2, yaitu mengangkat judul dan tema password cracking dan rootkit. Apa itu password cracking ataupun rootkit? Kita langsung menjelaskannya. Password cracking merupakan aktivitas mencari atau mendapatkan plain text. Plain text sendiri merupakan teks dalam wujud atau format natural, maksudnya format yang sebenarnya, ala kadarnya. Sedangkan ciphertext adalah plain text yang telah mengalami proses persandian atau telah dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca, maksudnya ya, tidak dapat dibaca dalam arti sebenarnya kecuali melalui proses decrypt ya, atau deenkripsi. Maksudnya bagaimana? Jadi plain text itu adalah dokumen, isi dokumen yang sebenarnya. Contoh namanya adalah contoh A I U E O. Itu adalah plain text. Sedangkan ciphertext adalah plain text tadi ya, A I U E O, tapi telah dienkrip, misalkan menjadi sandi-sandi tertentu. Tergantung enkripsinya apa. Misalkan menjadi NTLM, itu adalah password yang diadopsi oleh Windows, atau mungkin MD5, MD4, SSH1 dan sebagainya, maka akan berubah bentuknya, berubah wujudnya, berubah formatnya sesuai dengan model daripada enkripsi tersebut. Untuk enkripsi ini, untuk jenis-jenis enkripsi nanti akan saya bahas pada materi atau sesi berikutnya ya. Baik, lanjut dulu. Password cracking itu banyak ragamnya. Ada yang menggunakan tool decrypt, ada juga yang menggunakan teknik sniffing atau penyadapan, kemudian ada juga yang menggunakan fake login dan juga social engineering. Apa itu maksudnya? Jadi password maksud daripada password cracking banyak ragamnya. Ada yang menggunakan tools decrypt ya. Tools decrypt itu adalah contohnya dengan mendecrypt passwordnya. Misalkan passwordnya 12 pagar bintang bla 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 ya, karakter-karakter aneh itu. Nah, kemudian akan dari itu kan ciphertext, kemudian akan dikembalikan ke format aslinya, format naturalnya. Kita bisa menggunakan beberapa tools, contohnya adalah Chain, Acunetix, Hash Encrypt Online, Brute Force, BitLM, LCP, Lobcrack, WordPress Crack dan sebagainya. Contoh Acunetix ya, Acunetix kita bisa download itu di internet. Kemudian setelah di-download kita bisa mendecrypt password, beberapa jenis password ya, nggak semuanya, tapi ada beberapa jenis password yang bisa di decrypt oleh Acunetix. Kemudian ada Hash Encrypt Online, contohnya adalah seperti ini ya. Contoh ini kita Acunetix ya, Acunetix kita bisa download di sini ya, kita bisa download atau bisa juga ini demonya. Nah, kalau setelah dari download kita bisa mendecrypt beberapa jenis password. Bisa juga menggunakan hash password cracking online ya. Contoh misalkan apa sih? Contoh misalkan decrypt online nih, decrypt online. Di sini banyak sekali ya. Misalkan di sini onlinetools.com banyak sekali ya, di sini enkripsi ya. Apa kemudian di encrypt, kalau ini pakai enkripsi ya, ini encrypt. Nah, ini decryptnya apa ya. Kemudian di sini ya, encryptnya apa, dekripsinya apa, itu. Bisa juga menggunakan hashkiller. Nah, ini hashkiller ini ya, ini hashes.com misalkan. Ini adalah decrypt MD5, NTLM, MySQL dan sebagainya gitu.
Nah, di sini kita coba hash generator. Nah, misalkan di sini kita menggunakan a-i-u-e-o, kita generate. Nah, misalkan kita menjadi MD5 nih, MD5 nya seperti ini ya, NTLM seperti ini gitu. Itu kalau di encrypt ya, di encrypt atau menjadi ciphertext. Jadi ini adalah ciphertext nya ya, ini semuanya ini adalah ciphertext, yaitu enkripsi ciphertext dalam format MD5, NTLM, SHA-1 dan lainnya. Baik, sekarang kita coba mendecrypt ya, mendecrypt hash. Coba di sini ini. Nah, kemudian kita decrypt. Setelah di decrypt, ini tadi adalah ciphertext nya, ini adalah ciphertext nya, ini adalah plain text nya. Jadi passwordnya adalah IUEO. Ini plain text, ini ciphertext. Sedangkan yang ini plain text nya, ini ciphertext nya. Ini password aslinya, ini adalah password yang sudah di enkripsi atau di sandi ya, dijadikan sandi. Itu. Sedangkan ini adalah decrypt. Ini sandi atau passwordnya. Ini password atau sandi yang telah di encrypt ya. Ini adalah password sebenarnya, atau ini plain text, ini ciphertext. Ini plain text, ini ciphertext. Contohnya begitu. Oke, selanjutnya Brutus Force. Brutus Force itu adalah salah satu tools untuk mendapatkan password dengan cara mencari kecocokan, yaitu dengan membuat kamus atau gudang password ya. Setelah itu nanti dicari kecocokannya yang mana. Proses ini sangat memakan waktu yang cukup lama ya, dan resource-nya juga banyak. Saya seringkali menggunakan Brutus Force ini bisa mengakibatkan komputer panas ya, karena tergantung passwordnya kuat atau lemah. Semakin kuat password, maka Brutus Force ini harus semakin kerja keras ya, bisa makan waktu yang lama dan bisa jadi tidak terdekripsi. Oke, nanti kalau yang tidak jelas bisa tanya di komentar. Selanjutnya sniffing. Sniffing adalah aktivitas penyadapan. Penyadapan ini ada dua macam, aktif atau pasif. Aktif itu berarti penyadapan dilakukan pada lalu lalang akses jaringan yang aktif. Contoh toolsnya adalah Wireshark. Sebutnya masih banyak lagi, tapi saya kasih contoh adalah Wireshark yang biasa atau umum digunakan oleh para sniffing. Tapi selain Wireshark ini juga, selain digunakan untuk sniffing, ini juga digunakan untuk monitoring jaringan ya. Jadi ada seperti pisau bermata dua lah, bisa untuk menyerang dan juga bisa untuk bertahan gitu. Kemudian berikutnya ada passive sniffing ya. Passive sniffing ini adalah sniffing atau penyadapan dilakukan langsung pada perangkat korban meskipun tidak ada akses jaringan ya, jadi langsung di perangkat korban. Toolnya adalah disebut dengan nama keylogger. Kemudian social engineering, yaitu aktivitas memata-mati lewat aktivitas media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tak terkecuali media chat, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain sebagainya. Biasanya pelaku manfaatkan keluasan atau kelihayan, kemahiran komunikasi, atau pintar merayu, atau sudah biasa dalam bahasa marketing ya, dan manfaatkan kelihayannya ini, kecerdikannya ini untuk membuat jebakan kepada korban atau target guna mendapatkan informasi sensitif atau rahasia seperti nomor handphone, nik, KK, email, sampai dengan password akun. Seringkali pelaku melancarkan aktivitasnya dengan membuat jebakan hingga target terbawa pada halaman phishing atau fake login. Ketika target menginput informasi akun yang rahasia, maka semua akan terekam pada sistem jebakan tersebut. Tak jarang pula pelaku kejahatan ini manfaatkan fake email untuk meyakinkan targetnya. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya social engineering ini adalah orang memata-mati media sosial orang lain ya, seperti aktivitas kegiatannya sampai kepada nomor handphone, KK, nik, bahkan sampai ke username dan password. Caranya bagaimana? Biasanya si pelaku ini mengirim pesan ya, atau inbox ke
target dengan bahasa yang halus, sopan, sedikit merayu gitu ya, atau kadang diiming-imingi hadiah dan sebagainya, dengan catatan si korban ini mau menginput atau memberitahu password. Itu cara kasar, tapi kan jarang sekali orang yang ini ya yang mau, sehingga menggunakan cara yang halus, yaitu agar pelaku mau mengklik sebuah link katakan. Nah, ketika klik linknya itu diklik, ternyata itu adalah link password. Nah, si korban kadang tidak curiga, dikiranya itu adalah situs resminya. Contoh ini ya, contoh adalah ini ya. Contoh ini adalah ada halaman BRI internet banking ya. Situs aslinya adalah ib.bri.co.id ya, bri.co.id. Itu adalah situs resminya. Namun seringkali pelaku tuh membuat halaman palsu dan mengonlinekannya. Misalkan tadi situs aslinya adalah bri.co.id, bisa jadi di sini pelaku membuat alamat URL atau tautan atau situs atau domain dengan menggunakan nama BRIE ya, brie.myid misalkan. Nah, sedangkan korban seringkali ada beberapa yang tidak curiga sehingga langsung memasukkan username atau user ID dan password. Nah, alhasil setelah korban menginputkan ini, maka username maupun password, user ID maupun passwordnya akan terekam dalam sistem pelaku, sehingga pelaku mengetahui user ID dan passwordnya begitu. Itu adalah salah satu contoh halaman fake login atau phishing. Bisa juga halaman phishing ini berupa halaman login Facebook, kemudian email, misalkan Gmail ya, kemudian Twitter, Instagram dan sebagainya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah spyware dan keylogger. Spyware merupakan aktivitas penyadapan atau matematik dengan menginjekkan aplikasi spy atau mata-mata dalam misalnya target. Namun kekurangannya dari spyware ini adalah bekerja dalam kondisi online. Jadi ketika target offline, maka spyware ini tidak bekerja. Aktivitas penyadapan dengan menaruh atau menginstal aplikasi pada target ini adalah keylogger. Misalnya KGB keylogger. Jadi aplikasi keylogger ini terinstall atau dipasang di sistem korban, misalkan di PC korban. Maka ketika keylogger telah terpasang pada target, maka semua aktivitas target akan terekam seluruhnya ya, bisa terekam, termasuk membuka aplikasi apa saja, melakukan aktivitas apa saja, termasuk input apa saja, username, password dan sebagainya, itu semuanya akan terekam, sehingga suatu ketika si pelaku membuka keylogger itu, dia akan mengetahui semua atau seluruh aktivitas dari target ya. Jadi target diendus atau disadap ya seluruh aktivitasnya, tak terkecuali penginputan daripada informasi-informasi yang sifatnya rahasia seperti username dan password. Baik, lanjut. Pencegahannya adalah yang pertama, buat sandi atau password dengan panjang minimal 12 karakter, terdiri dari huruf kapital atau huruf besar, huruf kecil ya, angka dan tanda baca. Gunakan enkripsi berlapis, contoh MD5 MTLM. Jadi ada dua enkripsi, MD5 salt. Nah, misalkan begitu ya. Jadi gunakan enkripsi yang berlapis ya, minimal 2 lapis. Kemudian jangan mudah percaya dengan pesan-pesan baik dari email, sosial media yang isinya ajakan untuk memberitahu, menginputkan username, password ataupun informasi lainnya. Jadi ketika Anda diberi ada email atau ada inbox atau ada pesan apapun yang isinya misal mengklik sebuah link tautan, kemudian link atau tautan itu dari namanya aja kurang valid atau mencurigakan, kemudian
isinya adalah untuk meminta Anda menginputkan informasi rahasia, misalkan username password, maka hampir bisa dipastikan itu adalah phishing atau fake login. Lebih baik Anda tutup URL atau tautan tersebut. Ketika membuat tautan, terlebih dahulu dicek alamat URL-nya apakah sesuai dengan tautan resmi atau bukan. Jika bukan tautan resmi, maka kemungkinan besar itu adalah phishing. Kemudian berikutnya adalah install antivirus. Berikutnya adalah install antivirus dan anti spyware serta sering diupdate. Ya, jadi antivirusnya sering diupdate, anti spyware-nya juga sering diupdate. Oke, lanjut ke pembahasan rootkit. Rootkit adalah jenis malware yang berada tersembunyi dan dirancang untuk menyembunyikan keberadaan proses atau program tertentu di komputer atau sistem dari metode deteksi biasa. Jadi agar untuk menyembunyikan ya program tertentu agar tidak terdeteksi oleh antivirus, oleh sistem monitoring admin begitu, sehingga mungkin adanya akses berbahaya yang terjadi di komputer. Rootkit termasuk malware yang harus diwaspadai. Rootkit ini menjadi sangat berbahaya karena tidak ada produk komersial atau antivirus maupun software keamanan lainnya yang 100% menjamin untuk menemukan dan menghapus semua rootkit yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Cara kerja rootkit ini adalah menyerang pengguna atau menyerang sistem target untuk bisa mengakses dan mengubah informasi pribadi, menyerang komputer lainnya, dan melakukan kejahatan lainnya. Virus ini sendiri sulit untuk bisa terdeteksi secara akurat 100% dari program antivirus removal sekalipun. Untuk bisa menghilangkannya, perangkat terus menghapus rootkit dengan menggunakan toolkit hunter ataupun RK hunter, tapi itu pun belum menjamin 100%. Pencegahan pertama, sering mengupdate atau aktif mengupdate antivirus ya, jadi aktif dalam update antivirus. Yang kedua, install anti rootkit. Yang ketiga, sering melakukan monitoring sistem jaringan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi keamanan jaringan atau cyber security ini di sesi kedua. Bagi para murid-murid saya ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan mencolok ya, apa perbedaan yang sangat signifikan antara rootkit dan spyware ya? Apa perbedaan yang mencolok atau signifikan antara rootkit dan spyware? Jawaban itu silakan Anda ketikkan pada kolom komentar, dan sebelumnya Anda ketik nama identitas kalian ya. Jadi Anda ketik identitasnya, nama siapa, kelas apa, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan jawabannya ya, jawaban dari pertanyaan tadi yang saya sebutkan, yaitu apa perbedaan signifikan antara spyware dan rootkit. Sekali lagi, apa perbedaan yang signifikan antara spyware dan rootkit. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.